Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 Praktikum Teknologi Basis Data akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan embedded database menggunakan aplikasi Sublime Text dengan menggunakan pemrograman bahasa Python. Sebelum memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Bandara Sarin. Lalu yang kedua ada Deborah Febrina. Lalu yang ketiga ada Sandi. Dan terakhir ada Topik Romansyah. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai installing aplikasi SQLite. Lalu bagaimana cara membuat database menggunakan Sublime Text dengan bahasa pemrograman Python dan juga ada connectingnya dengan SQLite. Lalu ini merupakan aplikasi yang kami gunakan, yaitu pertama ada Sublime Text, lalu ada SQLite, lalu ada bahasa pemrograman yaitu Python. Untuk teori yang kami gunakan itu adalah database, yaitu merupakan kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu dan saling berbeda. Lalu SQLite merupakan software system management basis data relasional yang bersifat ACID, hardware yang memiliki ukuran besar atau yang relatif kecil. Yaitu Python merupakan dasar pengelolaan yang kami gunakan dengan teman tidak hanya pada website saja, akan tetapi pada bidang-bidang lainnya seperti system scripting, artificial intelligence, atau machine learning, hingga pembuatan game. Lalu selanjutnya ada penggunaan Sublime Text untuk menggunakan aplikasi text editor yang biasa digunakan untuk programmer dan dapat menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Langkah selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan kami. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana caranya install Sublime Text, Python, dan SQLite. Pertama-tama, kita akan mendownload file Sublime Text terlebih dahulu di website resminya yang tertera pada screen. Lalu kalian tinggal mengklik download ini. Setelah itu kalian bisa memilih versi sesuai dengan yang ada dalam laptop kalian. Karena saya menggunakan Windows, maka saya akan memilih Windows. Setelah itu, kalian download Sublime Text-nya. Nah, nanti dia akan terdownload. Karena saya sudah memiliki aplikasi Sublime Text-nya, maka akan saya lanjutkan mendownload Python. Nah, untuk mendownload Python, kalian bisa mendownload di website resminya juga, yaitu yang tertera pada screen saya. Lalu kalian tinggal klik Python, download Python. Setelah itu kalian ada tulisan download di sini. Kalian bisa pilih lagi sesuai dengan laptop kalian. Nah, lalu pilih Python versi 3.11.2. Setelah itu kalian klik maka akan terdownload. Lalu selanjutnya saya akan mendownload SQLite-nya. Sama seperti tadi, kalian cari website resminya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian klik SQLite download page. Maaf, maksudnya yang di bawahnya, yang SQLite homepage. Nah, lalu kalian tinggal download. Nah, karena saya sudah memiliki filenya, maka tinggal saya install SQLite-nya. Nah, untuk menginstalnya kalian klik dulu aplikasinya, maksudnya file yang akan mau diinstal. Lalu kalian klik yes ini. Nanti akan muncul seperti ini. Kalian tinggal next saja sebenarnya. Jadi tidak perlu mengutak-ngatik lagi. Nah, tinggal next. Nah, yang ini kalian klik I accept the agreement. Terus next lagi. Yang ini tetap di yes. Lalu next lagi. Ini langsung aja yes. Langsung next lagi.
Setelah itu nanti akan terinstall. Oke, karena sudah terinstall, klik finish. Nah, nanti akan muncul di desktop kalian. Klik dan selesai. Selanjutnya saya ke Bane Rail. Langkah selanjutnya itu pembuatan code untuk membuat database. Itu yang pertama adalah kita membuat koneksi ke database dengan import dari SQLite. Lalu selanjutnya kita mengkoneksikan dengan database yang kita menggunakan dengan menggunakan nama properti yang kita gunakan sebagai database. Lalu selanjutnya pembuatan kode yang membuat objek kursor. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel. Pembuatan tabel ini hampir sama dengan kita bagaimana kita membuat database atau membuat tabel pada SQL yang biasa dengan create table if not exist dengan nama tabel yang kita akan gunakan. Kita menggunakan nama mahasiswa. Lalu selanjutnya itu ada pembuatan kolom. Pembuatan kolom ini kita pertama gunakan nama kolom yang ingin kita gunakan. Lalu selanjutnya tipe data apa yang akan mengisi kolom tersebut. Itu seperti ada integer, teks, terus ada varchar, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan value data ke dalam tabel dengan menggunakan insert into mahasiswa ini nama tabelnya, lalu values, dan ini merupakan values yang ingin dimasukkan pada kolom-kolom tersebut dan berurutan sesuai dengan kolom yang tadi kita isi pada saat membuat tabel. Dan harus sesuai dengan tipe data apa yang kita gunakan. Lalu selanjutnya kita menggunakan fetch cell sebagai mengambil seluruh record hasil query. Lalu merecord sini dengan print name, nama prodi, dan alamat sesuai row-nya. Lalu selanjutnya itu mengeksekusi query untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa. Selanjutnya itu menampilkan data dengan print tadi, seperti tadi. Ada name, nama, prodi, dan juga alamat. Langkah selanjutnya itu menghapus data yang akan dijelaskan oleh penempel. Baik, selanjutnya menghapus data dari tabel yang telah dibuat. Yang pertama kita menggunakan fungsi cur sama dengan con.cursor, yaitu adalah database yang telah kita buat di atasnya. Kemudian kita menggunakan fungsi lagi, membuat fungsi cur.execute dengan mendelete dari data mahasiswa, di mana data yang akan kita hapus ini dengan berdasarkan NIM, yaitu 1204500101, di mana kita akan menggunakan perulangan berdasarkan row di cur.execute dengan menselect dari tabel mahasiswa. Nah, di sini akan kita print dari 25. Nah, 25 ini adalah batasan tipe data yang akan ditampilkan dari data mahasiswa. Kemudian memprint berdasarkan NIM dari kolom 0, kemudian memprint nama dari kolom 1, kemudian di print prodi pada kolom 2, kemudian di print pada kolom alamat. Maksud saya print fungsi alamat dan di row 3. Nah, selanjutnya membuat tabel di database dengan fungsi execute dengan meng-create table jika tidak exist mahasiswa dengan name tipenya itu integer, primary cannot null, dengan nama tipe datanya adalah teks,
kemudian prodi dengan tipe data teks. Nah, selanjutnya kita akan melakukan commit perubahan dengan menggunakan fungsi .commit. Selanjutnya kita akan menyisipkan data ke tabel secara manual dengan menggunakan fungsi cure execute dengan insert to mahasiswa, diantaranya adalah NIM, nama, jurusan dengan values, contohnya adalah 1204500051 dengan nama Taufik dengan jurusan sains data. Nah, selanjutnya kita akan melakukan commit perubahan dengan menggunakan fungsi count.commit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perulangan while untuk membuat menu yang terus muncul hingga pengguna dapat memilih untuk keluar dari program tersebut. Nah, bisa dilihat bahwa perulangan yang kita lakukan ada 3. Yang pertama dengan fungsi 1 yaitu input data mahasiswa. Kemudian jika ingin memilih 2 dapat memilih lihat data mahasiswa, dan jika jika sudah selesai dapat memilih 0 untuk keluar dari program. Jadi misal kita menginput data mahasiswa dengan pilih satu akan ditampilkan misal nama, NIM, kemudian prodi. Nah, setelah kita masukkan data mahasiswa tersebut, kita dapat melakukan pilihan 2 dengan melihat hasil data yang telah kita buat dari inputan tersebut. Nah, jika sudah dilihat, maka kita dapat memilih 0 untuk keluar dari program. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Deborah. Oke, di sini tuh kita akan melakukan penyisipan data ke dalam tabel dengan inputan, atau biasanya itu di dalam database itu kita sebut dengan DML, Data Manipulation Language gitu. Nah, jadi di sini itu kita akan menggunakan beberapa fungsi. Nah, terlebih dahulu kan di dalam program Python itu harus ada fungsi yang kita definisikan. Nah, di sini tuh kami mendefinisikan untuk karena kami ingin menyisipkan data, pasti ada yang diinputkan seperti itu. Jadi kami coba membuat definisi inputkan. Kemudian itu di definisi inputkan itu untuk keluarannya adalah input data mahasiswa. Nah, itu untuk penginputannya itu kami buat ada 3 data yang perlu untuk diinput, untuk masukkan data kami membutuhkan ada 3 inputan. Nah, contohnya kita ingin masukkan 1 data mahasiswa gitu ya. Berarti di data mahasiswa ini perlu ada 3 penginputan, yaitu NPM atau NIM, kemudian itu nama, kemudian itu ada prodi. Nah, setelah itu adalah urutan untuk penginputannya. Ketika kita memasukkan inputan data mahasiswa, maka kita perlu memiliki NIM, nama sama prodi. Nah, setelah itu urutannya jangan terbalik-balik, karena kalau kita terbalik program akan error. Nah, itu ketika kita udah melakukan penginputan, maka kita ingin execute. Execute ini maksudnya menyisipkan. Jadi insert itu dalam database itu artinya untuk untuk menyisipkan kalau ada penambahan data. Insert into mahasiswa, sisipkan data ke dalam tabel mahasiswa, di mana urutannya adalah NIM, nama jurusan, atau karena di sini tuh kami NPM sama NIM sama. Setelah itu maka ada penginputan. Artinya penginputan itu permintaannya nanti kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Makanya setelah udah ada penginputan program, karena itu perlu disimpan atau perlu kayak di-update datanya, maka di-commit ini untuk konfirmasi atau untuk menyimpan perubahan. Setelah itu, kita di sini melakukan perulangan while true. Jika pilihan kita itu benar, maka dia akan memberikan 3 pilihan. 3 pilihan itu apa? Untuk inputan yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Sandi juga, untuk inputan pertama itu adalah untuk menambahkan data. Untuk menambahkan data, untuk inputan pilihan yang kedua adalah lihat data, cukup hanya untuk melihat data aja. Dan yang ketiga untuk keluar dari program. Jadi yang pertama itu maksudnya gimana inputkan data. Contohnya kita udah punya 5 data dalam tabel data mahasiswa, tapi kita pengen nambahin data jadi 10. Jadi kita buat aja sampai 10 inputan. Jadi inputkan data mahasiswa, karena tambah 5 lagi untuk jadi 10 data mahasiswa. Ya udah, kita nanti ketika kita run program, kita inputkan 1, masukkan data mahasiswa dari NIM, dari nama, dan juga prodinya.
sampai ke data ke-10 seperti itu. Nah, tapi kalau kita udah menginputkan, kita mau melihat apakah datanya benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita dapat ini masukan inputan adalah 2. Dan ketika kita udah selesai melakukan running atau program itu udah selesai kita gunakan, kita tinggal inputkan 0. Seperti itu dia. Maka programnya akan keluar, akan berhenti ketika kita inputkan 0. Kenapa bisa berhenti? Karena kita pada codingan ini ataupun pada program ini kita lakukan pilihan 0 itu untuk menyelesaikan atau menutup program, di mana kita gunakan adalah fungsi close. Nah, fungsi close ini untuk menutup program ketika dia udah sesuai dengan pilihan yang udah kita tentukan seperti itu. Jadi saya kalau mau jelasin yang bagian menggunakan perulangan while lagi untuk yang print 1 inputkan data masih sama seperti yang di atas, tetapi untuk perbedaannya tuh yang ini lebih rinci lagi. Dia dapat kita lihat prosesnya gimana sebenarnya cara program itu bisa jalan. Kenapa ketika kita inputkan 1 dia bisa minta inputan, ketika kita inputkan 2 kita bisa melihat datanya, dan ketika kita inputkan 0 kenapa tiba-tiba bisa berhenti. Jadi pilihannya seperti ini teman-teman. While perulangan. Tadi kan kita kan insertkan data ke dalam tabel mahasiswa. Nah, ketika program benar yang udah kita inputkan, maka kan bakal ada pilihan lagi. Kita mau milih mana gitu. Dikasih pilihan yang pertama, if pilih 1 untuk menginputkan. Kemudian, jikalau kita nggak ingin pilih itu, makanya ada elif. Elif itu untuk perulangan yang kedua. Nah, kemudian itu karena kita nggak ingin ada 2 pilihan tersebut, kita ingin keluar aja dari program karena kita mungkin hanya mau ngelihat program ini bisa berjalan atau tidak, bukan mau ngelihat hasilnya, maka tinggal kita lakukan pilihan yang terakhir adalah 0, di mana for i incur fetch call, di mana fetch call ini untuk mengambil semua baris. Nah, jadi di fetch call ini juga bisa mengambil semua baris, maksudnya mengambil semua data dan juga bisa menghapus data atau tidak mengeluarkan data sama sekali sesuai dengan inputan ataupun program yang telah kita buat. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya pribadi untuk codingan atau pembuatan database untuk ke SQL-nya. Bisa dilanjut untuk selanjutnya. Langkah selanjutnya kita dapat menjalankan program tersebut menggunakan command prompt. Yang pertama itu kita buka dulu command prompt-nya, lalu selanjutnya kita pilih folder apa yang tadi kita simpan pada kode tersebut dengan file.py itu. Karena saya nyimpan di desktop, saya memilih desktop, lalu kita ketikkan nama file tersebut. Setelah diketik, kita udah bisa enter. Nah, selanjutnya itu akan loading dan akan keluar program tersebut. Jalan program tersebut. Berikut hasilnya dari codingan tersebut. Berikut data-datanya. Terdapat data-data mahasiswa. Lalu terdapatnya penginputan data mahasiswa yang kita bisa buat tadi yang secara manual. Di sini ada menu 1, 2, dan 0. Yang 1 itu untuk input data. Yang pertama kita coba jalankan dulu yang input data. Kita ketikkan saja 1. Di sini kita ada perintah masukkan di mahasiswa. Kita contohkan saja. Dan di sini ada perintah masukkan nama mahasiswanya. Lalu juga prodi mahasiswanya. Untuk mengecek apakah inputan kita itu masuk atau tidak, kita bisa lihat data pada menu lihat data mahasiswa dengan mengetikkan 2, lalu enter. Di sini kita bisa lihat bahwa inputan data kita tadi masuk, ada di ke-6. Lalu setelah itu kita juga bisa untuk keluar dari program dengan mengetikkan 0 untuk keluar program. Maka program langsung terhenti. Baiklah, itu yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penyampaian kami. Kami mohon maaf. Terima kasih.
Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.